kita hari ini tentang kemerdekaan sejati. Apa temanya? Ya, kemerdekaan sejati. Ingat, sekarang bulan Agustus. Ini momentum kita bicara kemerdekaan yang sebenarnya, yang sejati. Kita ambil Alkitab kita buka dari Yohanes pasal 8 ayat 30 sampai 36. Yohanes pasal 8 ayat 30 sampai 36. Saya mengajak kita membacanya bersama-sama. Anda buka Alkitab Anda, silakan membacanya bersama-sama dengan bersuara ataupun dalam hati, silakan. Kita mulai. Kebenaran yang memerdekakan. Setelah Yesus mengatakan semuanya itu, banyak orang percaya kepadanya. Maka katanya kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, "Jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku. Dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu." Jawab mereka, "Kami adalah keturunan Abraham dan tidak pernah menjadi hamba siapapun. Bagaimana engkau dapat berkata, kamu akan merdeka?" Kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa. Dan hamba tidak tetap tinggal dalam rumah, tetapi anak tetap tinggal dalam rumah. Jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka." Kamu pun benar-benar merdeka. Artinya benar kemerdekaan yang sejati. Nah, saudara yang kekasih, ini tema ini penting sekali kita pahami. Mayoritas orang Kristen, tidak sedikit para aktivis gereja, para pendeta, para pengkhotbah, gak mengerti arti kemerdekaan sejati yang sesuai dengan firman Tuhan. Sesuai dengan apa yang dikatakan Yesus Kristus. Mulai kita pada konteks. Ayat 30. Setelah Yesus mengatakan semuanya itu. Ini konteksnya. Setelah Yesus mengatakan semuanya itu. Apa yang dia katakan? Kita lihat perikop sebelumnya. Yaitu, Yesus adalah terang dunia. Berikutnya, Yesus bukan dari dunia ini. Setelah Yesus mengatakan Yesus itu adalah terang dunia, Yesus bukan dari dunia ini, apa respon pendengar? Responnya, banyak orang percaya kepadanya. Yuk, kita berpikir kritis. Jangan lupa, dalam kekristenan tidak dilarang berpikir kritis. Apa itu? Pertanyaan, kalau kata-kata banyak orang percaya kepadanya. Waktu Yesus ngomong tentang siapa dirinya, dia terang dunia, dia bukan dari dunia ini. Respon pendengar, banyak orang percaya kepadanya. Pertanyaan, banyak orang percaya kepadanya itu sama dengan semua percaya atau sebagian besar percaya? Ini perlu sekali. Ya, sebagian besar percaya. Berarti tidak semua. Saya ulangi, tidak semua. Yesus khotbah menyampaikan firman Tuhan. Banyak orang percaya kepadanya, tapi tidak semua. Jadi, kalau Yesus bisa khotbah masih ada orang nggak percaya, kita para pendeta pun kalau khotbah bisa orang tetap nggak percaya. Karena itu respon orang itu terhadap pekerjaan Roh Kudus. Nah, ayat berikutnya 31. Maka katanya kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya. Jadi fokusnya sekarang bukan untuk semua orang, tapi kepada yang sebagian besar. Yaitu apa? Maka katanya kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya. Penekanannya bukan orang Yahudinya, tapi orang percaya kepadanya. Ayat-ayat berikutnya dialamatkan Tuhan
kepada orang percaya kepadanya. Konteks ini orang Yahudi. Kalau konteks sekarang bisa orang Jawa, orang Batak, orang Tionghoa, bangsa apa saja. Yesus bicara kepada orang percaya. Sebelum kita ulas, tolong jawab di tempat masing-masing. Kalau percaya kepada Yesus, sudah merdeka atau belum? Kalau sudah terima Tuhan Yesus, percaya kepada Yesus, sudah merdeka atau belum? Nah, saudara perhatikan baik-baik. Orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat secara pribadi. Catat, sudah merdeka secara de jure, tapi belum merdeka secara de facto. Ini penting sekali. Sama dengan bangsa Indonesia. Tanggal 17 Agustus 1945 diproklamirkan kemerdekaan. Maka secara hukum sudah berdiri negara Republik Indonesia yang merdeka. Tapi secara de facto, merdeka itu harus dikerjakan terus-menerus. Antara lain, bangsa Indonesia harus dimerdekakan dari buta huruf. Harus dimerdekakan dari mental malas. Harus dimerdekakan dari mental klenik, perdukunan. Kita bagus sekali loh, kita punya Pancasila. Undang-undang dasar bagus. Pancasila poin pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Tapi tetap orang yang beragama Kristen atau agama saja banyak yang masih klenik, dukun. Saudara yang harus dimerdekakan. Dimerdekakan dari bohong, mencuri, mental radikal. Harus dimerdekakan. Demikian juga orang Kristen. Perhatikan, apa kata Tuhan Yesus kepada orang percaya? Saya ulangi, kepada orang percaya. Ada 4. Pertama, apa kata Tuhan Yesus? Jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Lihat kalimat terakhir. Dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Yesus ngomong sama orang percaya. Kalau Tuhan Yesus ngomong sama orang percaya, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Dalam konteks ini akan. Akan itu sudah terjadi atau belum? Ya, belum. Belum. Ini seringkali orang percaya gagal fokus. Akhirnya dalam perjalanan imannya mulai menyimpang. Mulai kacau. Mulai sesat. Karena fokusnya bukan yang Tuhan kehendaki. Fokus orang percaya harus dimerdekakan terus-menerus. Nah, lanjut. Apa respon mereka? Nanti kita bahas mendalam ayat 31 sampai 32. 4 poin itu. Bagaimana supaya kita dimerdekakan terus-menerus. Lihat ayat 32. Apa respon si pendengar? Jawab mereka, kami adalah keturunan Abraham dan tidak pernah menjadi hamba siapapun. Bagaimana engkau dapat berkata, kamu akan merdeka? Mereka menyodorkan nilai-nilai yang mereka anggap nilai. Kami adalah keturunan Abraham. Tuhan gak membantah mereka keturunan Abraham. Tapi itu tidak jadi alasan utama mereka sudah merdeka. Karena merdeka yang Tuhan Yesus maksud dari mana? Termasuk kita orang Kristen. Saya sudah worship leaders. Saya sudah singers. Bukan itu. Saya sarjana teologi, master. Bukan. Doktor teologi, saya gembala. Ketua sinode, saya berbahasa roh. Tidak. Bukan itu ukuran kita merdeka. Bukan. Entah bahasa roh, entah nubuat, entah khotbah bagus, entah gelar S3 teologi. Bukan itu ukuran.
pengertian orang Yahudi yang percaya tentang merdeka seperti yang Yesus maksudkan nggak nyambung. Termasuk kebanyakan orang Kristen. Pengertian merdeka seperti yang Yesus maksudkan, banyak kita nggak nyambung. Ya lihat, dengan sederhana Tuhan berkata apa? Kata Yesus kepada mereka, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa. Catat begitu. Sederhana. Aku berkata kepadamu. Ini ayat sangat berbobot. Kenapa berbobot? Tuhan buka dengan kalimat, Aku berkata kepadamu. Padahal Yesus nggak usah mengucapkan kalimat itu. Jelas dia sedang berkata kepada mereka. Kenapa Tuhan perlu mengucapkan Aku berkata kepadamu? Pertama, karena ada hal yang sangat penting. Prinsip. Doktrin. Yang kedua, kenapa Tuhan ucapkan kalimat itu? Supaya mereka rekam dan jangan lupa seumur hidup. Ketiga, karena ini kebenaran yang sesungguhnya. Makanya kalimat berikutnya apa kata Tuhan? Setelah kata, Aku berkata kepadamu. Kalimat berikutnya apa? Sesungguhnya. Dibuka berikutnya. Sesungguhnya. Apa artinya? Sejatinya. Sebenarnya. Jadi ini prinsip sekali. Sesungguhnya. Lanjut. Setiap orang. Kalau Tuhan Yesus ngomong setiap orang, tidak ada pengecualian. Entahkah Anda aktif di gereja, Anda sudah bertobat lahir baru, terima Tuhan secara pribadi, apakah Anda singers, apakah Anda pemain musik, apakah Anda worship leaders, apakah Anda bisa bahasa roh, apakah Anda bisa bernubuat, apakah Anda bisa mengusir setan, apakah Anda bisa khotbah bagus, apakah Anda punya gelar-gelar teologi, tidak terkecuali. Setiap orang, artinya tidak ada terkecuali. Apa berikutnya? Yang berbuat dosa adalah hamba dosa. Garis bawah itu. Kalau kita pendeta masih pemalas, masih pembohong, masih hamba uang, masih hamba zina, berarti kita masih perbudak. Termasuk siapapun kita yang percaya. Masih budak malas, budak iri hati, budak sakit hati, sulit mengampuni, pelitnya aujula bin jalik, suka buka situs porno, berzina, homoseks, lesbian. Biarpun kau percaya, kau harus dimerdekakan terus-menerus. Makanya setelah bertobat lahir baru, orang percaya harus mengerti kebenaran ini. Karena mayoritas orang bertobat lahir baru, dia tidak terfokus bagaimana hidupnya dimerdekakan terus-menerus dari perbudakan daging, hawa nafsu, materi, dan sebagainya. Sederhana, setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa. Malas baca Alkitab, capek nggak capek, ngantuk nggak ngantuk, sehat kurang sehat, konflik tidak konflik dalam rumah tangga, kita harus tetap bangun pagi baca Alkitab. Tapi mayoritas orang Kristen nggak ada gairahnya bangun pagi baca Alkitab karena masih diperbudak si aku. Ini penting sekali, dan peringatan keras Tuhan bilang ayat 35, dan hamba, semua orang ya, semua orang, biarpun dia percaya, dan hamba masih tetap berbuat dosa, hamba dosa, tidak tetap tinggal dalam rumah. Tetapi anak tetap tinggal di rumah. Anak ini mengacu kepada Yesus, anak Allah. Di mana dia sebut anak Allah, dia taat kepada bapaknya. Dia tidak mau mengorbankan ketaatan walaupun harga yang harus dibayar tinggi. Termasuk di Getsemani. Kalau boleh cawan ini lalulah. Tapi jangan kehendakku yang jadi, kehendakmu yang jadi. Sehingga dia taat. Walaupun konsekuensinya begitu mengerikan. Eloi,
Eloi, lama sabatani. Tapi dia tetap taat. Ingat, jangan lupa, berdosa artinya tidak taat. Kalau kita tidak taat baca firman, tidak taat melakukan firman, itu kita masih diperbudak dosa. Kita harus dimerdekakan terus-menerus. Anak di sini Yesus Kristus, yaitu aku makin berkurang, Yesus makin bertambah. Aku makin berkurang, Yesus makin bertambah. Sejauh mana kita berkurang, sejauh mana Yesus bertambah, sejauh itu kita merdeka. Sampai titik tidak lagi berkurang, tapi habis. Hidupku bukan aku lagi, melainkan Kristus dalamku. Anak-anak Allah, Kristus dalamku. Maka kita disitulah benar-benar merdeka. Merdeka sejati. Ini penting sekali. Makanya ayat 36 ditegaskan loh. Jadi apabila anak itu, Yesus, yang kita terima sebagai Tuhan Juru Selamat, starting point, titik awal. Jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, maka ketika kita terima Yesus secara pribadi, kita harus memberi diri terus menerus. Dimerdekakan Kristus dengan istilah tadi, aku makin berkurang, Yesus makin bertambah. Aku makin berkurang, Yesus makin bertambah. Ketidaktaatanku makin berkurang, ketaatan model Kristus itu makin bertambah. Itu proses dimerdekakan terus-menerus. Apakah kita kena kanker atau tidak, nggak jadi masalah. Apakah kita sembuh atau tidak sembuh, nggak ada masalah. Apakah kita udah ikuti protokol kesehatan, tetap kena corona, nggak ada masalah. Corona nggak serius. Tidak ada upah corona maut, upah dosa maut. Tidak ada upah kanker maut, upah dosa maut. Ini fokus. Ini prinsip. Ini keharusan. Ini penting sekali. Pertanyaan jadinya, bagaimana kita dimerdekakan terus-menerus supaya proses selama kita hidup aku makin berkurang dan Yesus makin bertambah terjadi, sehingga hidupku bukan aku lagi melainkan Kristus dalamku, bukan hanya tertulis dalam Alkitab, tapi tertulis dalam kehidupan kita dan itu nyata diimplementasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Caranya Tuhan bilang ayat 31 sampai 32. Pertama, jikalau kamu tetap dalam firman-Ku. Ini yang pertama. Dan kata pertama itu kunci. Jikalau berarti kita tetap dalam firman Tuhan. Kita mau dimerdekakan terus-menerus supaya merdeka yang sejati terjadi. Itu pilihan. Jikalau itu pilihan. Dan sedihnya mayoritas orang percaya tidak mau. Sehingga Tuhan Yesus bilang banyak yang terpanggil, sedikit yang terpilih. Jikalau, berikutnya, itu pilihan. Bukan pilihan bisa atau tidak bisa. Soal mau atau tidak mau. Jikalau kamu tetap dalam firman-Ku. Ini langkah pertama. Pertanyaan, apa itu tetap dalam firman Tuhan? Arti tetap dalam firman Tuhan, pertama, capek tidak capek, ngantuk tidak ngantuk, sehat kurang sehat, konflik tidak konflik dalam rumah tangga, tetap baca Alkitab setiap hari. Itu bagian daripada tetap. Tetap baca Alkitab tiap hari. Berikutnya, setelah kita baca Alkitab tiap hari, kita follow up dengan apa? Kita renungkan firman itu siang dan malam. Apa artinya? Setiap firman yang kita baca harus kita khotbahkan ke diri kita dulu. Itu arti merenungkan siang dan malam. Harus nembak kita dulu. Jangan pernah tembakkan firman kepada orang lain sebelum menembakkan kita. Pengkhotbah yang bagus adalah setiap khotbahnya kepada orang lain sudah lebih dahulu dia khotbahkan bagi dirinya dan dia mau bertobat dan hidup sesuai dengan firman yang dia khotbahkan bagi dirinya. Itu artinya merenungkan siang dan malam. Kegagalan pengkhotbah, khotbah yang dia khotbahkan tidak menembak dirinya dulu.
makin sempurna kegagalan pengkhotbah. Kalau dia rasa mengkhotbahkan berarti sudah rohani tanpa menghidupkan. Enggak. Khotbah bagus bukan ukuran rohani, bukan ukuran kemerdekaan. Bukan. Jadi jangan ada di antara kita bangga kalau khotbah kita bagus. Enggak. Orang bisa kita bohongi, Tuhan enggak bisa kita bohongi. Tembakkan ke diri. Yang berikutnya, lakukan. Setelah kita khotbahkan pada diri kita, kita tersentuh. Kita bertekad, ampuni aku Tuhan, aku masih lakukan, aku bertobat Tuhan. Kita lakukan. Gagal, ulangi. Gagal, ulangi. Itu pertama, jikalau kamu tetap dalam firman-Ku. Gagal, ulangi. Jangan pernah menyerah. Sampai itu memang benar-benar kita hidupkan. Berikutnya, yang kedua, kamu benar-benar adalah muridku. Kalau ikut Yesus, kualitas nggak murid, nggak bisa ikut Yesus. Setelah bertobat lahir baru, kalau kau mau benar ikut Yesus, harus sampai harus terjadi jadi murid. Apa itu murid? Disciples, disiplin. Apa itu murid? Tidak pernah menyerah. Tekun. Terus menerus. Makanya kalau kena COVID-19 nggak serius, kalau malas baca Alkitab serius saudara. Kalau nggak percaya Anda, matilah nanti malam, tanya Tuhan Yesus. Pasti benar apa yang saya ucapkan ini. COVID-19 nggak serius. Malas baca firman itu serius. Karena itu bagian daripada tetap dalam firman Tuhan untuk menuju kita merdeka dari melakukan dosa. Upah dosa maut. Bukan upah COVID-19 maut. Enggak. Orang ikut Yesus dengan benar. Karena COVID-19 mati tetap masuk surga. Bukan upah COVID-19 maut. Upah dosa maut. Ini serius. COVID-19 tidak serius. Kanker tidak serius. Bukan berarti kita nggak disiplin mengikuti protokol kesehatan. Kalau kita tidak pakai masker, tidak cuci tangan kalau kita pulang rumah atau ke tempat sesuatu, ke restoran, atau tidak kita social distancing buat jarak, itu namanya sembrono. Kita harus disiplin, kita harus ikuti peraturan perintah, kita harus mendorong program pemerintah termasuk berkenan dengan hal ini. Tapi kalau akhirnya kena juga, udahlah nggak usah merasa malang. Mati kita tahu ke surga, bukan upah COVID-19 maut, upah dosa maut. Makanya penting sekali tetap dalam firman Tuhan. Apa tadi tetap? Baca firman Tuhan disiplin, renungkan firman Tuhan disiplin, lakukan dengan disiplin. Gagal ulangi, gagal ulangi. Baru kemudian jadi murid, disciples. Memang kita mengikuti proses itu. Benar-benar jadi kebutuhan hidup kita, disiplin menjadi pelaku firman. Makanya ayat berikutnya. Dan kamu akan mengetahui kebenaran. Orang kira bisa khotbah berarti tahu kebenaran. Tidak. Tahu di sini bukan knowledge, bukan pikiran. Tapi tahu di sini oida, dalam hati. Yang kita benar-benar jadi rema. Benar-benar menegur kita, memperbaiki kelakuan kita di dalam ini. Itu artinya mengetahui kebenaran. Doktor teologi belajar bahasa Ibrani bagus, Yunani bagus, hermeneutik bagus. Tapi kalau tidak mengikuti, tetap dalam firman Tuhan, menjadi murid Tuhan, itu nggak mengetahui kebenaran menurut Alkitab. Makanya nggak heran ada pendeta gila hormat. Gelar teologi gila hormat. Masih perbudak. Hamba Tuhan katanya melayani tapi gila sekali dengan materi. Penampilan. Harta kekayaan. Gelar teologi tinggi S3 berzina. Ini kan mengerikan. Jadi jangan kita bilang kita tahu firman Tuhan karena belajar teologi ansih. Belajar teologi bagus, saya juga sekolah teologi. Bagus.
Tapi bedakan tahu artinya knowledge, gnosko, dengan tahu artinya memang jadi rema di dalam. Benar-benar merugi kita, memberikan dampak perubahan pada kita. Rema. Membuat pertobatan pada kita. Merubah paradigma kita, tata nilai kita, mindset kita. Rema. Itu oida. Tahu di situ, di sini, bukan di sini. Nah, ini yang bahaya, makanya banyak orang melayani khotbah, mengajar, sebenarnya belum merdeka. Gampang sekali tersinggung, bisa. Nah, ini penting sekali. Maka kemudian katanya, kalau tahu oida yang sungguh merubah paradigma kita, merubah mindset kita, merubah tata nilai kita, merubah karakter kita, baru kemudian dikatakan apa? Dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Hanya itu cara untuk kita merdeka terus menerus menuju kebenaran, kemerdekaan sejati. Tetap dalam firman Tuhan. Baca, renungkan, lakukan. Terus menerus, gagal, ulangi, gagal. Jadi benar-benar murid. Jangan pernah menyerah. Tahu kebenaran dalam konteks oida. Benar-benar merubah paradigma, tata nilai mindset. Membuat kita sungguh bertobat. Dan itu terus-menerus memerdekakan kita. Prosesnya tidak sesederhana yang kita bicarakan. Ada proses yang panjang. Disiplin, tahan banting, siap bonyok. Aku makin berkurang, sangkal diri, pikul salib. Ada unsur di situ. Tapi sayang, seperberapa khotbah seperti ini dikhotbahkan di Indonesia, dikhotbahkan di dunia. Gak heran banyak orang akhirnya pelayan kedok untuk memperkaya diri. Budak kekayaan, budak materi. Kedok untuk mencari popularitas. Kedok akhirnya untuk mencari kekuasaan. Untuk hal-hal nilai-nilai yang dipuji oleh dunia. Itu sangat menyedihkan. Baru kata Tuhan, kalau tahap-tahap itu kita lakukan, baru kebenaran itu memerdekakan kamu. Berarti kebenaran sejati tidak instan. Bertobat lahir baru, merdeka secara de facto, prosesnya panjang. Disiplin, proses bonyok, terus menerus. Mental murid. Tidak pernah menyerah sampai garis akhir. Itu sehingga aku makin berkurang itu prosesnya terjadi. Memang kadang-kala nggak mengenakan. Tapi itu yang benar supaya Kristus hidup dalam diri kita. Kristus kasih contoh tentang kemerdekaan sejati. Makin sulit, makin kita taati. Jangan pernah putus asa. Makin sulit, makin kita ikuti dengan bangga. Itu mungkin pernah Anda dengar ilustrasi yang dikatakan. Makin sulit kuliah di satu tempat, makin bernilai ijazahnya. Makin gampang di kampus tertentu, makin kurang bernilai ijazahnya. Kesulitan itu memberikan nilai yang luar biasa. Mana lebih gampang dapat beling atau berlian? Lebih gampang dapat beling, tapi lebih mahal berlian. Mana lebih gampang panen jagung atau jati? Ya jagung. Jagung cuma 3 bulan. Kalau jati, wow panjang. Saya pernah ngobrol sama pengusaha jadi Jepara. Apa dia bilang? Pak Ridwan jangan cari jati di tanah yang subur. Kenapa? Kalau di tanah subur, jatinya cepat bertumbuh. Daya kepadatannya kurang solid. Kandungan airnya terlalu banyak. Sehingga ketika proses pengeringan akan bengkok juga. Makanya jemaat sekalian, jangan terlalu subur. Nanti kau proses pengeringan bengkok kau nanti. Jadi gimana Pak? Cari jati di tanah kurang subur. Bukan tidak subur, kurang subur. Tanam bibit unggul. Bertumbuh, ada cabangnya potong. Ada cabangnya potong supaya dia tetap lurus. Bisa gagal. Supaya tetap lurus. Terus tunggu 30 tahun. Wow. 30 tahun? Ya, Pak Pendeta. Wow. Setelah 30 tahun kita panen? Belum, Pak Pendeta, jawabnya. Terus gimana? Setelah 30 tahun,
gali tanah, melingkar batang itu berjarak 1 meter dari batang luar. Ngapain? Cari akarnya. Ngapain? Potong, matikan pohon itu, potong akarnya. Memang untuk kemerdekaan yang benar itu harus pematian si aku. Matikan akarnya. Setelah mati, baru kita panen, Pak. Belum, Pak Pendeta. Jadi, biarkan dia di situ mati 2-3 tahun. Wow. 2-3 tahun? Iya. Dan itu jati kalau dilelang ke Eropa bisa harga miliar. Mana lebih mahal? Jagung atau jati? Ya, jati. Makanya jangan penganut kebenaran, kemerdekaan sejagung. Tapi marilah kita anut kebenaran, kemerdekaan sejati. Kemerdekaan sejagung tidak pernah benar-benar yang sejati. Kemerdekaan sejati itulah kebenaran yang sejati. Kebenaran yang proses terus-menerus sehingga kita benar-benar merdeka. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Bapa kami di surga, kami sangat bersyukur untuk kebenaran firman Tuhan yang tegas dan jelas pada hari ini. Tuhan, jika di tengah-tengah kami mendengarkan firman Tuhan, secara langsung atau tidak langsung, ada dosa dan kejahatan kami ditegur, ampuni kami Tuhan. Jangan kami diperbudak malas, diperbudak sakit hati, sulit mengampuni, diperbudak uang, diperbudak apa saja. Bebaskan kami dan pimpin setiap kami Tuhan, mau mengikuti proses yang Tuhan kehendaki, tetap dalam firman Tuhan, benar-benar jadi murid Tuhan, mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kami terus-menerus. Itu terus-menerus terjadi dalam hidup setiap kami Tuhan. Tolong kami menangkap maksud yang Tuhan kehendaki, supaya jangan ada di antara kami menjalani kekristenan kami, tapi tanpa kami sadari kami belum benar-benar merdeka. Yesus, Kau sudah kami terima sebagai Tuhan Juru Selamat di dalam hidup kami, dan melalui karya Roh Kudus terus kami diisapkan akan dosa, akan kebenaran, dan akan penghakiman. Tolonglah Yesus, dalam proses kami mengikuti Engkau, ketaatan itu harus terus-menerus terjadi pada kami, sehingga terjadi kami makin berkurang, Yesus makin bertambah, kami makin berkurang, Yesus makin bertambah, sampai titik yang utama, hidupku bukan aku lagi, melainkan Kristus dalamku. Itulah kemerdekaan yang sejati. Inilah kekristenan yang benar ya Tuhan. Terjemahkan lebih lanjut kebenaran dengan segala kekayaannya seperti yang Kau maksud. Materaikan dalam loh hati kami masing-masing. Sebab dalam nama Tuhan Yesus kami sungguh berdoa. Haleluya. Semua yang percaya dan diberkati bersama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.